Halo teman-teman semua, apa kabarnya? Semoga semua sehat, semangat, dan ceria. Teman-teman sudah siap kebaktian sekolah minggu online? Mari kita siapkan hati. Adik-adik, kalau kamu mendapat sebuah hadiah atau pemberian, apa yang akan kamu lakukan? Tentu bilang terima kasih, Kakak. Ya, benar banget. Kepada orang aja kita mengucapkan terima kasih atas semua kebaikannya. Apalagi kepada siapa? Tuhan Yesus. Iya, kepada Tuhan Yesus yang sudah mati untuk menebus dosa kita. Roh Kudus yang selalu beserta kita bisa menghirup udara, nggak pernah ditagih loh bayarannya. Wah, benar Dan banget. masih banyak lagi. Semua yang kita miliki itu punya siapa? Punya Tuhan. Punya Tuhan. Nah, benar banget nih adik-adik. Yuk kita katakan terima kasih kita kepada Tuhan dengan menyanyikan pujian terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri saat hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Katakan sekali lagi, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri saat hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu saat hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami, terima kasih Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk kebaktian pada hari ini. Tuhan, kiranya Engkau yang mau menuntun kami, menolong kami dalam kami menyanyikan pujian-pujian kami dan mendengarkan firman Tuhan. Hanya ke dalam nama-Mu saja kami bersatu dalam doa. Amin. Amin. Hari ini tema pujian kita adalah tahu berterima kasih. Ayo, siapa di sini yang udah terima kebaikan dari orang tapi cuek aja dan lupa bilang terima kasih? Saya Kak, saya dulu pernah begitu. Tapi sejak firman Tuhan ingatkan saya cerita tentang 10 orang kusta, setelah mereka disembuhkan, hanya 1 orang yang kembali kepada Tuhan Yesus mengucapkan terima kasih. Jadi saya belajar menghargai sekecil apapun, dan saya selalu mengucapkan terima kasih, selalu mengucapkan thank you. Yuk, mari kita nyanyikan lagu Thankful. I like to think about the goodness of the Lord. He
gives me everything I need and so much more. So I just wanna lift my hands and say that I love him. I just wanna lift my heart in praise. And I wanna be thankful, I wanna be grateful, I wanna remember everything that the Lord has done. I wanna be thankful, I wanna be grateful, I wanna be, I wanna be, I wanna be. I like to think about the goodness of the Lord. He gives me everything I need and so much more. So I just wanna lift my hands and say that I love him. I just wanna lift my heart in praise. And I wanna be thankful, I wanna be grateful, I wanna remember everything that the Lord has done. I wanna be thankful, I wanna be grateful, I wanna be, I wanna be, I wanna be thankful, I wanna be grateful, I wanna remember everything that the Lord has done. I wanna be thankful, I wanna be grateful, I wanna be, 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 I wanna be. Orang yang tahu berterima kasih kepada Tuhan, maka ia akan pakai seluruh hidupnya untuk memuliakan Tuhan. Tangan untuk menolong, bekerja, mulut untuk memuji Tuhan, dan menghibur. Yuk anak-anak, kita menyanyikan lagu pujian Hati-hati Gunakan Tanganmu. Ya, ibu undang semua bangkit berdiri, kita mau menyanyikan lagu ini dengan apa? Dengan gerakan ya kakak ya. Betul. Ayo kita sama-sama memuji Tuhan. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan mulutmu, amin. Hati-hati gunakan mulutmu, amin, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan matamu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Anak, sekarang kita mau mendengarkan persembahan pujian dari teman-temanmu. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku, selamatkan jiwaku, diami hatiku, sucikan aku terus. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku, selamatkan jiwaku, diami hatiku,
terus. Ampuni dosaku, selamatkan jiwaku. Lindungi hatiku, sucikan aku terus. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau menyanyikan lagu pujian 10 orang kusta. Yuk kita sama-sama menyanyikan lagu ini bersama-sama. Selamat pagi adik-adik. Sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Kita berdoa dulu ya. Lipat tangan. Kita akan berbicara dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Ajarkan kami supaya kami mengerti apa yang Tuhan ingin kami lakukan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, hari ini Kak Siska akan mengajarkan adik-adik tentang 2 kata, yaitu terima kasih. Adik-adik sering ya dengar kata terima kasih, bahkan mungkin adik-adik juga sering berbicara tentang terima kasih. Ya, kapan sih kita menyebutkan kata terima kasih? Apa setiap kali orang ajak kita bicara terus kita bilang terima kasih, terima kasih, terima kasih, begitu? Tidak ya, tentu saja. Kita tahu kapan kita berterima kasih. Yaitu pada saat apa misalnya? Ayo. Oh iya, pada saat kita dapat pertolongan. Kita ditolong. Kita lagi kesusahan. Kita jatuh sakit misalnya kakinya. Ditolong, dibangunin. Ya, kita nggak bisa nih mata pelajarannya. Diajarin. Ya, kita ditolong. Dan apalagi coba? Oh, nggak cuma ditolong. Tapi kalau kita menerima sesuatu, ya, kita dapat hadiah, kita dapat apa lagi? Makanan, mungkin coklat kesukaan kita, ya. Pasti setiap kali kita sudah menerima, kita pasti akan mengucapkan terima kasih. Setelah kita mendapatkan pertolongan, kita juga pasti mengucapkan terima kasih. Ada nggak adik-adik yang nggak bisa ngomong terima kasih? Nggak ada ya, semuanya pasti bisa bilang terima kasih ya. Nah adik-adik, ada satu cerita nih dari Alkitab. Kakak Siska mau cerita ya, adik-adik dengerin ya. Siapa orang yang bisa berterima kasih dan mana orang yang tidak bisa berterima kasih ya. Ceritanya begini, ada 10 orang kusta.
Adik-adik tahu kusta itu apa? Kusta itu penyakit kulit ya adik-adik. Jadi kulitnya ini luka-luka ya. Dan penyakit kusta ini menular. Jadi orang-orang tidak mau ada yang dekat. Makanya kalau pada waktu itu ya, semua orang kusta tuh disuruh keluar kota. Tidak boleh masuk ke dalam kota, tidak boleh ketemu saudaranya, tidak bertemu dengan teman-temannya, tidak ketemu sama orang-orang yang lain deh yang sehat-sehat. Jadi mereka harus berkumpul dengan sesama orang kusta, ya. Nah, mereka ini juga pengen sembuh, tapi gimana caranya? Tidak ada orang yang bisa menyembuhkan. Sampai adik-adik suatu hari, mereka ya 10 orang kusta ini mendengar berita kalau Tuhan Yesus mau datang ke kota mereka. Wah, kesempatan kan? Mereka kenal Tuhan Yesus. Suka dengar beritanya. Tuhan Yesus itu sering menyembuhkan orang sakit. Jadi mereka yakin kalau ketemu sama Tuhan Yesus, mereka mau minta tolong sama Tuhan Yesus supaya mereka disembuhkan, dipulihkan dari penyakit kustanya. Ya, nah sampailah adik-adik suatu hari Tuhan Yesus datang ke kota mereka. Langsung mereka kejar, mereka temui Tuhan Yesus dan mereka teriak-teriak minta tolong. Minta tolong, Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong, sembuhkan kami, sembuhkan kami. Mereka teriak-teriak minta tolong, benar-benar minta tolong disembuhkan. Tuhan Yesus lihat, ini 10 orang ini ada apa? Minta tolong apa? Ternyata kena penyakit kusta. Lalu apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Tuhan Yesus bilang begini, sekarang kamu semua pergi menemui imam-imam. Wah, mendengar itu mereka nggak pikir panjang. Mereka langsung lari bertemu dengan ketemu ini imam-imam itu. Adik-adik tahu kenapa ya mesti ketemu sama imam-imam? Iya, karena kalau orang kusta kan mereka diungsikan tuh seperti COVID ya, diungsikan, di karantina ya, nggak boleh ketemu siapa-siapa. Nah, kalau sudah sembuh mereka harus buktikan, harus ketemu dengan para imam untuk ditunjukkan, ini loh saya sudah sembuh, baru mereka bisa pulang ke rumahnya. Makanya mereka begitu dengar suruh ke tempat imam, mereka langsung lari menuju ke imam-imam. Nah, rupanya apa adik-adik? Selama mereka dalam perjalanan menuju ke rumah imam-imam itu, penyakit mereka disembuhkan oleh Tuhan. Ya, Tuhan tidak menyembuhkan mereka dengan macam-macam obat. Tuhan hanya mau mengatakan kepada mereka untuk pergi ke tempat imam. Nah, dalam perjalanan mereka sudah sembuh, mereka juga nggak sadar tuh adik-adik. Ya, begitu sampai di sana mereka lihat, wah, tangan mereka sudah sembuh. Mereka sudah pulih lagi seperti biasa lagi, seperti orang-orang normalnya. Senang nggak? Senang sekali, senang sekali. Sampai akhirnya apa? Mereka bersuka cita, mereka lupa deh segalanya. Mereka pulang ke rumahnya. Mereka bisa berkumpul lagi sama orang-orang di rumahnya, itu sangat senang sekali ya. Nah, tapi dari 10 orang itu ada satu adik-adik yang tiba-tiba dia ingat, loh, saya disembuhkan kan oleh seseorang, bukan oleh karena saya sendiri. Kalau begitu saya harus kembali kepada orang itu untuk mengucapkan terima kasih. Ya, lalu dia cari siapa? Tuhan Yesus. Sebelum dia ketemu sama yang lain, dia cari Tuhan Yesus dan akhirnya dia temukan. Sampai ketemu gimana adik-adik? Orang yang kusta tadi yang sudah sembuhkan tadi, dia bersyukur, lalu dia tersungkur di depan Tuhan Yesus ya. Dia berlutut di depan Tuhan Yesus dan mengatakan, puji Tuhan, terima kasih Tuhan, karena sudah memulihkan saya kembali, sudah menyembuhkan saya kembali. Dengan sukacita, dengan rasa syukur, orang itu mengatakan demikian. Dan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Tuhan Yesus bilang, loh, kok kamu semua sendiri yang balik? Yang lain mana? Masih ada 9 orang lagi yang lain kan? Pada kemana? Kok mereka tidak balik untuk mengucapkan terima kasih? Ya, nah lalu kepada orang yang satu ini yang datang kembali kepada Tuhan Yesus, bersyukur dan mengucapkan terima kasih, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Sekarang kamu sudah sembuh dan karena imanmu juga kamu sudah dipulihkan. Ya adik-adik, ternyata
ungkapan terima kasih dari orang kusta ini bukan hanya menyembuhkan sakit secara fisiknya di badannya, tapi juga sakit yang ada di dalam rohaninya. Imannya menyembuhkan, dosa yang ada pada dirinya diampuni oleh Tuhan. Luar biasa ya berkat Tuhan. Tuhan tidak hanya menyembuhkan kita yang sedang sakit secara badan kita, tapi kalau kita berserah kepada Dia, kita tahu kapan kita bersyukur, kita tahu berterima kasih, Tuhan akan melebihkan berkatnya kepada kita. Bukan hanya kesembuhan jasmani kita, tapi juga kesembuhan rohani kita. Nah, adik-adik, kalau demikian ceritanya, siapa orang yang tidak tahu berterima kasih? Iya, betul. 9 orang kusta tadi ya adik-adik ya. Mereka yang sudah pulih, mereka yang sudah bisa kembali lagi kepada keluarganya, ternyata lupa mengucapkan terima kasih. Hanya orang asing ini, orang Samaria ini yang kusta, tapi dia ingat dan tahu bagaimana caranya bersyukur. Bagaimana mengungkapkan rasa syukurnya dengan kata-kata terima kasih kepada Tuhan. Dan akhirnya apa? Justru berkat yang diterima lebih dari sekedar sembuh dari sakit, tapi juga dipulihkan dosa-dosanya. Nah, adik-adik itu ya. Jadi Tuhan Yesus kembali mengajarkan kepada kita untuk kita tahu rasa bersyukur, ungkapkan terima kasih. Ya, bersyukur, berterima kasih itu sudah harus menjadi kebiasaan kita dikala kita menerima berbagai macam pertolongan. Ya, bukan kepada orang lain saja, tapi juga dengan kepada Tuhan Yesus di dalam doa-doa kita. Sampai hari ini kita bisa sehat, kita bisa terhindar dari virus corona, COVID-19 itu semua karena kasih anugerah Tuhan. Kita layak untuk bersyukur. Ucapkan terima kasih dari rasa syukur kita. Ya. Nah, adik-adik, demikian ceritanya. Dan adik-adik supaya ingat, kita hafalkan satu ayat ya. Teman-teman kamu nanti yang akan membantu untuk mengucapkan ayat hafalannya. Kita sama-sama menghafal. Mazmur 86 ayat 12a. Aku hendak bersyukur kepadamu, ya Tuhan Allah, dengan segenap hatiku. Mazmur 86 ayat 12a. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku. Nah, adik-adik, semua sudah hafal ya? Iya, minggu depan adik-adik coba kirimkan videonya, video ayat hafalan adik-adik ya, supaya nanti bisa ditayangkan juga di ibadah online kita berikutnya. Ya, sekarang ibadah kita sudah selesai, ayo mari kita tutup lagi dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami berterima kasih karena sampai saat ini Tuhan tetap menyayangi kami, Tuhan tetap memelihara kami. Bukan kami saja sebagai anak-anak-Mu, tetapi semua keluarga kami, seluruh isi keluarga kami Tuhan sudah jaga dan pelihara. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ajarkan kami untuk tetap setia dan taat hanya kepada Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik adik-adik, sampai ketemu lagi di kebaktian yang akan datang. Adik-adik, mari kita semua bangkit berdiri, angkat tanganmu, lalu taruh di dada. Bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat, marilah mengucapkan pengakuan iman percaya kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk anak-anak. Sekarang kita mau mengumpulkan persembahan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan Yesus. Seperti minggu sebelumnya, persembahan dapat ditransfer dengan nomor rekening yang ada di bawah ini tentunya. Nanti anak-anak bisa minta tolong papa dan mama. Atau dikumpulkan di dalam amplop minggu lalu. Setelah kita bisa ke gereja, berikan kepada guru sekolah minggu masing-masing untuk diserahkan ke gereja. Sambil mengumpulkan persembahan, kita menyanyikan lagu bersyukur kepada Tuhan. Mari anak-anak kita mau berdoa sebagai ucapan syukur kita. Semuanya tutup mata, lipat tangannya, kita mau berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau pada kesempatan pagi ini kami boleh memberikan persembahan untuk-Mu Tuhan. Tuhan, kami juga mau mengucap syukur kalau Tuhan sudah pimpin keluarga kami, sudah pimpin papa dan mama kami, cici koko kami, semua yang ada di rumah, mungkin ada opa, oma, ada mbak dan suster. Tuhan, terima kasih, Tuhan sudah memimpin semuanya, Tuhan memberikan kepada kami kesehatan. Hingga hari ini, di pagi hari ini kami boleh datang kepadamu Tuhan, kami mau mengucap syukur, memuji Tuhan, mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami juga mau berdoa di kesempatan hari ini, kami mau berdoa juga untuk negara kami, bangsa kami yang sedang dilanda COVID Tuhan. Tuhan juga percaya bahwa anak-anak Tuhan senantiasa terus berpengharapan kepadamu. Kami juga mau berdoa untuk Bapak Presiden dan Wakil Presiden, semua para menteri dan semua jajaran yang ada. Tuhan mau pimpin, Tuhan mau sertai mereka, supaya di dalam menanggulangi COVID ini Tuhan, agar semuanya dapat menerima vaksin yang akan diberikan kepada seluruh rakyat. Kami percaya Tuhan, Tuhan mau menolong bangsa kami, juga dunia ini yang sedang dilanda pandemi COVID ini Tuhan. Kami mau menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan penyertaan Tuhan, dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Kami mau berdoa dan mengucap syukur. Semuanya katakan, amin. Silakan saat teduh anak-anak. Saat teduh selesai. Selamat hari Minggu semuanya. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Dah.